Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sona Rahmat Putra dalam Suara Sriwijaya. Dan hari ini kita berjumpa tentunya akan membahas tema yang menarik, unik dan juga tentunya informatif untuk pemirsa yang ada di rumah. Temanya apa? Hari ini kita akan membahas kiat menjadi artis. Oh, luar biasa nggak? Hari ini temanya kiat menjadi artis. Jangan sampai nanti pemirsa setelah nonton ini nggak bisa jadi artis. Karena nanti akan kita bocorkan semua step-stepnya sampai bisa jadi artis yang viral untuk zaman sekarang. Mungkin pemirsa akhir-akhir ini nggak asing dengar lagu Begitu Sulit Lupakan Rehan. Nah, itu salah satunya. Sekarang Intan yang mempopulerkan lagu Begitu Sulit Melupakan Rehan udah jadi artis. Nah, apakah fenomena sekarang memang semudah itu untuk menjadi artis? Kita juga nanti akan berbicara juga bagaimana perjuangan para pelaku seniman, pelaku seni pada era-era sebelumnya. Apakah memang semudah itu untuk menjadi artis? Ataukah memang harus ada step dan progres-progres yang harus kita ikuti supaya bisa menjadi artis yang bertahan lama di dunia industri? Nah, sekarang kita akan bertemu dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Farah Hatim. Assalamualaikum Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nggak asing banget. Ini nggak asing banget. Ini aku pernah lihat di mana gitu kan. Iya. Kayaknya di salah satu televisi dengan sinetron apa ini gitu. Ya, bagian teraniaya nangis-nangis. Karena memang looks-nya Mbak Farah itu orang baik banget gitu. Oh iya, makasih. Tapi memang amin. orang baik dong. Amin. Kabarnya gimana Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkunjung ke Suara Sriwijaya untuk membahas tema kita hari ini, kiat menjadi artis. Yang kedua ada yang paling cakep ini setelah saya, enggak dong. Ini yang paling cakep di antara kita ada Dani, Muhammad Dani Alfigo. Halo, Assalamualaikum Kak. Dani. Waalaikumsalam. Halo, sehat Dani? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi sibuk kuliah, terus sebagai konten creator juga kayak gym gitu tentang sehat-sehat lah. Nanti aku mau konsul juga di Dani. Boleh. Udah kurus banget. Boleh Kak, sekarang. boleh. Boleh ya nanti ya. Boleh, Nanti Kak. kita ngomong di belakang. Yang ketiga, yang ketiga ada Ki Agus Holirullah atau Kak Holi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebagai pembina seniman di Sumatera Selatan ini luar biasa kiprahnya, udah tak perlu kita ragukan lagi. Udah menelurkan banyak sekali seniman-seniman muda yang mulai dari lokal sampai ke nasional. Oh, kesibukannya apa nih Kak Holi? Ya masih membina anak-anak sampai saat ini, regenerasi sampai 2022. Wah, luar biasa. Ini keren-keren semua nih narasumbernya. Udah tadi saya jelaskan bahwa tema kita adalah kiat menjadi artis. Langsung saja kita tanya ke artisnya terlebih dahulu. Sebenarnya ini inline semua, maksudnya berkecimpung di dunia entertain semua. Cuman Mbak Farah nih mungkin kan sebagai artis senior gitu kan, seniman lama. Seniman lama. Mbak Farah, boleh nggak berbagi sedikit dulu bisa jadi artis gimana Mbak? Saya sebenarnya lahir di sini loh. Tadi pas pertama datang saya tuh exciting banget diundang ke sini. Bisa dibilang saya lahir di TVRI Palembang. Jadi saya memang sudah suka berkesenian dari kelas 2 SD. Saya suka nari, saya suka drama gitu kan, drama. Awalnya itu mungkin karena di rumah itu sering ikut tanteku dulunya denger drama radio. Iya, kalau zaman dulu kan drama radio ya. Aku dengarnya Misteri Gunung Berapi. Iya. Aku suka banget gitu. Jadi waktu kelas 2 SD, acara perpisahan sekolah, tiba-tiba aku pengen nyumbang acara drama dari kelas gitu kan. Akhirnya sama orang tuaku dimasukin ke teater. Nah, ternyata itu berguna sekali ya. Jadi kalau aku karena akhirnya larinya lebih banyak ke seni peran, walaupun aku juga suka nari. Waktu SMP aku tim penari inti Sumatera Selatan. Oke. Waktu di SMP. Tapi aku lebih banyak di dunia teaternya. Dan kebanyakan untuk tingkat nasional ya, di Jakarta ya. Banyak yang bilang yang lahir dari teater itu susah untuk masuk ke sinema elektronik. Betul. Sebenarnya bukan karena susah ya. Sebenarnya tinggal kita bagaimana kita menempatkan panggung. Karena kalau untuk teater, kan kita itu off air, panggung kita besar, dan olah vokal suara kita juga harus over. Lebih powernya harus ditingkatkan. Gitu. Iya, betul. Nah, sementara kalau untuk sinema elektronik, untuk televisi, panggung kita ya hanya sebesar frame. Iya kan? Dan vokal kita juga harus kita atur
karena kita dekat sekali dengan mic. Seperti itu. Jadi tapi belajar di teater itu banyak sekali manfaatnya buat teman-teman, saudara-saudara semua yang mau terjun ke dunia seni peran. Karena di teater itu kita dapat pelatihan olah vokal, olah tubuh, termasuk olah rasa. Betul. Dan jadi itu untuk menimbulkan feel-nya gitu kan, dapat Iya. peran sedih nggak bisa nangis gimana susah Iya, juga betul. gitu. Cuman dapat peran seneng lagi bad mood gitu kan, jadi ada switch-nya gitu kan. Dan kita. itu yang paling sulit buat aku ya. Buat aku yang paling sulit itu di saat adegan harus tertawa. Itu benar-benar butuh mood yang luar Iya, biasa. karena nggak bisa dibuat-buat ketahuan Iya, kan. betul. Ketahuan dibuat-buat. Dibandingkan dengan menangis. Kalau menangis itu kita masih bisa pancing emosi kita gitu Katanya ya. Mbak Farah dulu acting nangisnya nyubit paha gitu. Atau dicubit jam nangis gitu, bener juga. Paling sampai susah nangis itu gitu. ketawa, bener. Bener, Paling Suwarna. susah ketawa. Paling sulit itu. Makanya aku salut dengan komedian-komedian ya. Itu luar biasa mereka. Iya, iya. Menjaga mood itu luar biasa itu. Dengan apapun yang terjadi di backstage, terus dibawa ke atas panggung, Iya. lupakan semuanya dan tugasnya adalah menghibur. Iya, luar mereka biasa. masih bisa all out dan malah bisa bikin orang lain ikut tertawa. Itu luar biasa. Iya, tepuk tangan dong untuk seluruh seniman yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini aku mau ke Dani terlebih dahulu juga, Dani. Dani sekarang sibuknya kuliah ya? Iya, kuliah, Kak. Kuliah. Tadi juga disebutkan sebagai content creator juga. Iya, betul Content creator di sosial media. Iya, Kontennya biasanya apa, Dani? biasanya tuh kayak tentang workout gitu, tentang seputar diet. Hmm. Karena kan dulu pernah obesitas lah bisa dibilang. Terus ada motivasi buat hidup lebih sehat lagi. Jadi ya bisa sampai kayak sekarang itu ada perjalanannya lah, ada step-stepnya. Oke, luar biasa. Boleh nggak sih kasih tahu ke kita itu yang dipakai Dani apa sih? Kita nggak ada yang pakai loh, Dani sendirian ini. Itu apa, Dan? Ini adalah SAS Putra Pariwisata Sumatera Selatan Indonesia tahun 2022 ini. Wah, kapan nih acaranya kemarin? Ini kalau buat final kompetisi nasionalnya nanti itu ada di Januari tahun 2023 nanti. Januari 2023 finalnya. Iya. Di mana? Finalnya ada di Bali. Di Bali. Kak. Oh, berarti nanti Dani akan melawan ataupun berkompetisi dengan daerah di luar Sumatera Selatan. Iya, betul sekali, Kak. Dan Dani mewakili Sumatera Selatan. Iya. Wah, tepuk tangan dong untuk Dani, keren banget. Gimana dan prosesnya mengikuti Putra Pariwisata Sumatera Selatan? Kemarin itu awalnya kan kurang ini ya. Kan sebelumnya Dani juga pernah ikut pageant ya. Tapi Iya. sebelumnya itu ikutnya Duta Budaya Kota Palembang. Cek Bagus, Cek Ayu. Cek Bagus ya? Iya. Oke. Terus kemudian ingin lebih kan, maksudnya ingin mengembangkan potensi yang ada Wah, lebih ambisi jauh ya. lagi. Iya. Bisa dibilang begitu, Kak. Terus kebetulan lihat nih ada Putra Pariwisata. Jadi coba-coba daftar, terus langsung ikut audisi kemarin. Kemarin itu sistemnya Dani audisi. Jadi kayak langsung diwawancara sama pusat, langsung deh alhamdulillah keterima sebagai perwakilan Sumatera Selatan. Wah, luar biasa. Sekarang sibuknya apa untuk prepare-nya ke sana, Dani? Banyak ya, Kak, mulai dari public speakingnya, terus menguasai medan lingkungan, maksudnya biar nggak gugup nanti di depan keramaian, kayak gitulah pokoknya. Berdoa, berusaha lah. Oke, kita doakan yang terbaik lah buat kompetisinya. Nanti Amin, semoga terima kasih, Kak. hasil yang baik bisa kita dapatkan karena membanggakan Sumatera Selatan. Nanti kalau udah menang kita undang kembali ke sini. Amin. Kalau menang. Terima kasih, Kak. Semoga menang dong. Semoga menang dong. Semoga menang. Nah, Kak Holly, ini udah ada dua contoh nih, maksudnya dari dua generasi yang berbeda gitu. Dua generasi yang berbeda gitu kan. Dani mungkin masih menyerempet juga walaupun masih dalam tahap kompetisi. Mbak Farah pun backgroundnya sama kan, kayak dulu ikut Bujang Gadis Palembang juga Iya, gitu kan. tahun 97. Tahun 97, 3 tahun sebelum Dani ada itu ya. Belum lahir ya. Nah, ini memang jalurnya kah? Maksudnya Kak Holly kalau kita lihat Mbak Farah dulu sebagai Bujang Gadis Palembang, nanti akhirnya terjun ke dunia entertain. Dani ini sekarang lagi menjalani gitu, nanti ujungnya ke dunia entertain lagi. Memang hanya satu jalur kah untuk menjadi artis atau memang masih banyak lagi? Sebenarnya banyak, tergantung pada anaknya. Jadi kita membina entertain dulu. Jadi belajar attitude,
terus belajar jalan, terus motivasi dia tuh kemana arahnya. Kita juga banyak ada arahnya ke band, terus dia ada juga ke fashion show seperti kayak model. Kalau Dani kan otomatis dia gelanggang ke Jakarta, ke Bali ya nanti ya, ke Bali, Kak. untuk mewakili Sumsel. Memang tahapnya banyak. Jadi kita harus mengajarin anak ini benar-benar ekstra, yang benar-benar begitu ngeblank. Makanya kadang-kadang sekolah nih jadi ini juga ya, jadi hambatan juga. Makanya di luar dari sekolah kita gembleng, kita bawa dia ke tempat yang mana yang dia kepengen ya. Misalnya kayak ke pariwisata ya, dia kepengen. Terus Farah mau ke ini ya, ke dunia sinetron ya. Kemarin. Jadi sebenarnya untuk anak-anak ada dancer juga. Jadi kita membina anak-anak ini supaya menjadi motivasi diri sendiri. Bagaimana untuk menjadi seorang seniman. Nah gitu yang Kak Oli sudah gembleng untuk anak-anak yang sekarang sudah ada di Jakarta yang main sinetron, yang mau belajar acting. Jadi kita membina. Kak Oli sendiri ada manajemennya Kak? Ada. Apa namanya? 7up Production. 7up Production. Sudah membawahi berapa ininya sekarang talent-talentnya? Hampir 50. Hampir 50. Dan sebagian sudah ada yang di tingkat Jakarta nasional. dan ya sudah di Palembang. Luar biasa. Ini yang terakhir kita ada Putri Remaja. Putri Remaja. Kemarin aku sempat ngikutin tuh Putri Remaja. Kemarin kita juaranya ya? Iya. Untuk di tingkat nasional? Nasional. Nanti juara pertama? Oktober nanti juara pertama. Oke. Untuk mewakili Sumatera Selatan. Luar biasa. Nanti sama di Bali juga atau di mana? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Mungkin yang di Bali kalau masih kurang orang nanti boleh kabarin nanti. Mungkin butuh pendamping nanti kan. Aku siap bawa kopernya Dani, boleh nggak apa-apa. Nah, Dani, kamu kan sebagai content creator juga nih. Sekarang fenomenanya banyak sekali, viral lah. Untuk mencapai kata viral itu susah-susah gampang. Ada yang konsisten bikin konten dengan alur cerita, dengan susah payah, talent, gimmick dan properti. Enggak viral gitu kan. Cuman ada yang memang cuman cukup dengan nyanyi kayak yang di awal tadi yang aku bilang begitu sulit lupakan Rehan gitu kan. Dan viral banget satu Indonesia. Bahkan di poster terbaru Pak Jokowi yang posting di Instagramnya itu ada gitu kan. Menurut kamu gimana fenomena viral di kalangan anak muda? Kamu kan sebagai content creator juga nih. Kalau sekarang itu Kak, kita harus tahu market kita dulu. Mau kemana. Jadi yang bakal nonton video kita itu kayak bisa remaja atau anak-anak maupun umum tuh bisa sebenarnya. Cuman kita tuh sekarang nggak bisa kayak mastiin gitu loh. Jadi kayak hoki-hokian lah bisa dibilang. Itu kayak gitu. Ya beruntung-beruntungan lah. Yang penting itu berani mencoba dulu sih Kak. Dan kita punya branding buat diri kita sendiri dulu. Itu sih kalau kata Dani. Oke, harus konsisten lah ya, maksudnya backgroundnya, misal Dani ini ngomongin kesehatan ya, dari awal harus konsisten ngomongin kesehatan terus gitu, sebagai backgroundnya Dani gitu kan. Dani ini juga nggak termasuk content creator yang sering mengejar viral nggak nih? Kalau Dani jadi target nggak untuk viral untuk Dani? Kalau Dani sendiri sih Kak, viral itu sebenarnya bonus sih Kak. Yang paling penting itu kita mengedukasi dulu. Itu nanti itu di belakang layar lah. Yang penting edukasinya tersampaikan. Iya, yang penting itu kita bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar lah. Walaupun cuma 1 atau 2 orang, yang penting kita bisa berguna dulu. Betul. Buat lingkungan sekitar. Itu sih Kak. Semoga nanti Dani bisa menyebar terus konten-konten positifnya ke masyarakat luas. Nah nanti kita masih banyak sekali berbicara terkait tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pemirsa, terima kasih masih bersama saya Sona Rahmat Putra dalam Suara Sriwijaya. Masih membahas tema kita hari ini tentang kiat menjadi artis dan masih juga berbincang dengan 3 narasumber kita. Ada Dani, ada Mbak Farah, dan juga ada Kak Holly. Nah, ini aku mau ke Mbak Farah lagi nih. Mbak Farah, Iya. tadi kan kita udah bahas sedikit terkait kondisi viral memviralkan. Nah, tapi kita ingatkan dulu untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau ingin bergabung melalui telepon interaktif boleh telepon di 0711 311 454. Ada telepon masuk? Oke, halo. Halo, dengan siapa di mana? Oke, terputus. Oke, kita sambung kembali ke Mbak Farah. Mbak Farah, terkait fenomena viral pada saat ini. Iya. Tadi kita udah dengar nih dari Dani bahwa Dani pun sebagai pelakunya, konten kreator pada saat ini, sebenarnya viral itu untung-untungan katanya Mbak Farah, bonusnya Iya. aja gitu kan. Benar Cuman sekali. efeknya singkat banget Mbak Farah ya, terkenal mendadak, cuman dalam jangka waktu singkat hilang. Kalau Iya. pada saat dahulu, ada nggak sih fenomena viral gini Mbak Farah? Nggak ada. Kalau dulu kan kita nggak ada sosmed ya, nggak ada sosmed dan semua itu kita harus lewatin dengan audisi ya. Jadi benar-benar memaksimalkan kemampuan kita gitu kan. Betul. Tapi itulah fenomena sekarang ya, faktor luck namanya ya, faktor luck. Ini yang pernah saya bahas juga sama teman-teman. Jadi sekarang ini banyak melahirkan, boleh dibilang bayi prematur ya, karena faktor luck, terus mereka viral gitu kan. Tapi nggak apa-apa, justru di saat viral itu kesempatan buat dia, kalau memang dia mau dia meneruskan supaya jangan cepat hilang gitu kan, itu harus diisi. Betul. Karena memang semua seni itu ada dasar ilmunya. Jadi kalau hanya mengandalkan viral, hanya mengandalkan ya boleh be yourself gitu, itu bagus sekali ya, jadi diri sendiri. Tapi tetap kita harus cari ilmunya. Betul. Gitu. Cari referensi, cari ilmunya, cari gurunya, belajar, dan itu akan membedakan kita. Yang bisa membedakan kita di situ gitu maksudnya. Akan kelihatan siapa yang berisi, siapa yang nggak ada isinya gitu. Jadi biasanya cuman jangan sampai nanti viral udah ada gerbangnya, cuman karena memang nggak ada karyanya malah tenggelam. Iya, gitu akhirnya kan lewat aja kan sayang gitu ya kesempatannya. Padahal kesempatannya ya. udah ada. Gitu. Ada juga sih beberapa yang saya lihat sampai sekarang masih bertahan gitu kan, itu luar biasa karena orangnya pun nggak berhenti mengisi dirinya gitu kan. Itu bagus sekali. Dan kalau zaman dulu itu kita benar-benar harus terus informasi terbatas. Kalau kita nggak ngumpul sama teman-teman, kita nggak tahu nih ada casting di mana, kita nggak tahu nih ada project di mana gitu kan. Jadi harus tahu tempat ngumpulnya juga, jangan selalu tempat ngumpul gitu kan. Di situ ada informasi, ngumpul di situ. Terus kita berangkat ke situ, dan itu di audisi itu kadang berlangsung sampai 3 hari, jadi lolos hari ini disaring berapa orang, besok di audisi lagi disaring lagi berapa orang, besoknya disaring lagi berapa Mbak orang. Farah dulu biasanya untuk dapetin satu peran berapa lama audisinya?
Biasanya rata-rata 3 hari. 3 hari. Iya, dari babak nominasi masuk penyaringan yang lebih sedikit lagi sampai akhirnya sesuai dengan peran yang dibutuhkan. Kalau mereka hanya butuh 3 orang, ya udah hanya 3 orang gitu kan. Gitu. Kalau 1 orang ya 1 orang dari beragam banyak pilihan gitu. Kan. Dan paling susah peran apa yang pernah didapetin Mbak Farah? Yang udah casting dengan susah supaya akhirnya dapet nih. Alhamdulillah ya, maksudnya alhamdulillah saya di Jakarta banyak kemudahan yang saya dapat gitu ya. Belum, justru yang kalau begitu acting ya saya bilang acting ketawa itu yang paling sulit gitu kan. Tapi pada saat audisi saya merasa ya itu tadi kiat-kiatnya ya di saat kita mau casting, di saat audisi itu, pertama kita harus percaya diri. Kita bisa percaya diri itu karena apa? Karena kita merasa diri kita mampu. Betul. Gimana caranya supaya kita mampu? Berarti kan harus belajar. Betul. Jadi saya nggak serta-merta datang ke situ percaya diri, tapi saya nggak punya apa-apa gitu kan. Tanpa bekal yang sudah kita siapkan. Gitu kan. Jadi harus benar-benar belajar gitu. Banyak tanya sama senior, banyak ini. Satu lagi saya begitu di Jakarta, waktu di Palembang kan saya berteater. Saya juga sering terlibat sama acara TVRI di sini. Terima kasih, saya senang banget, beneran saya exciting banget hari ini. Ini panggung pertama Mbak Farah kah? Di TVRI Palembang, bener ya? Wah, luar biasa. Jadi saya juga banyak dibina sama senior-senior di sini gitu kan. Jadi begitu saya di Jakarta, saya cari sesuatu yang apa ya yang bisa bikin saya beda di sini. Karena kalau cuma mengandalkan fisik, ya sorry to say kan yang lebih cantik banyak banget gitu yang kan. Yang lebih muda pasti selalu ada gitu kan. Jadi saya mencari referensi, akhirnya saya membaca buku. Saya baca buku psikologi manusia. Saya baca buku body language manusia. Dan saya baca buku Bapak Teater Dunia. Dari situ kita dapat sesuatu tambahan, ilmu tambahan yang mungkin teman-teman lain nggak punya gitu. Nah di situ kita jadi timbul rasa percaya diri gitu. Ya, karena kita ada bekalnya gitu ada kan, tidak bekal serta-merta maju tanpa persiapan nih kita gitu. Saya bawa bekal yang beda dari teman-teman gitu. Luar biasa kalau gitu. Memang rupanya tidak semudah yang kita bayangkan berarti Kak Holly ya. Kalau Kak Holly sendiri biasanya membentengi para talentnya atau anak-anak asuhnya dengan bekal yang sama kah? Atau memang sekarang udah perbedaan zaman, ada perbedaan apa yang harus dibekali kepada talent-talent Kak Holly? Benar. Kalau dulu kita membekali cukup dengan wewejang. Wejangan saja cukup. Iya. Tapi sekarang mereka asik kan main gadget. Jadi kita ngomong kadang-kadang mereka masih main HP. Jadi kadang-kadang aku kalau mau rapat nggak boleh ada HP. Jadi percuma aja kita rapat tapi mereka masih main HP. Jadi sudah aku gembleng. Intinya kalau misalnya pengen belajar, ya belajar yang sungguh-sungguh. Betul. Nanti boleh main sosmed setelah nunggu selesai. Betul. Terus yang kedua kita kepengen ngisi job list anak-anak. Ini jadwal kamu hari ini ke sini ada kunjungan ini. Terus mau ke Jakarta kita harus cari link dulu di Jakarta. Nah, seperti kayak Parah kan. Kita nggak bisa langsung loncat aja langsung kalau nggak ada koneksinya. Betul. Jadi mereka jangan kancah Sumatera Selatan tapi kancah nasional juga kayak gitu. Mengembangkan bakat-bakat mereka sampai nasional. Mudah-mudahan go internasional gitu pengennya. Sejauh ini boleh nggak disebutin siapa-siapa saja talentnya yang udah ke nasional? Oke, sekarang pertama ada Parspatik. Terus yang kedua ada KDI. Namanya siapa? Jidan. Terus yang ketiga ada untuk ini ya. Putri remaja nanti untuk ke nasional. Nah, yang lainnya sudah state yang masih senior semua. Jadi kita lagi membawa ke junior. Oke, supaya ada regenerasinya. Iya, tetap. Karena dari tahun 96 aku didik orang sampai mereka sudah punya anak, tapi tetap masih ikut kita. Jadi kepengennya untuk 2022 nanti kepengennya setelah nasional kepengen lagi tingkat internasional. Amin.
Nah, Kak Oli, inline ataupun berhubungan dengan apa yang kita bahas sebelumnya dengan Dani dan juga Mbak Farah terkait fenomena viral. Menurut Kak Oli nih sebagai seorang pembina seniman, itu menjadi sah ketika seorang terjun ke dalam dunia entertain melalui jalur viral untuk pada saat ini, ataukah memang ini mah aji mumpung aja gitu kan? Gimana dalam pandangan Kak Oli? Kalau dalam pandangan Kak Oli ini intinya mereka berkonten melihat viral yang ada. Jadi kadang-kadang nyeleneh konten yang sampai dia viral. Banyak ini sekarang yang sudah terjadi ya, tapi ada yang positifnya juga kayak nyanyi kan, kayak Farel kan, itu kadang sampai ke nasional kan. Sebenarnya benar kata, ada kadang-kadang aji mumpung juga di dalam itu, dan ada juga kadang-kadang nasib. Dikala kita sudah memviralkan sesuatu video, terus tiba-tiba viral, kita juga nggak tahu juga ya, tiba-tiba wow, ini konten apa ini sampai viral ini. Ya, tapi kadang-kadang ngedrop kalau kita tidak dijabani dengan bekal ilmu seperti kayak itu akan abadi selamanya. Betul. Harus ada bekalnya juga untuk mempertahankan posisi viralnya nih. Jangan sampai hilang dalam waktu sesaat gitu. Karena udah dikasih kesempatan, nanti kalau hilang susah lagi gitu kan. Benar. Nah, kalau untuk kita bahasnya dalam skala Palembang dulu nih, Dani. Kalau untuk cakupan Palembang gitu kan belum ke nasional. Untuk viral itu susah atau gampang? Sebenarnya kalau sekarang menurut Dani itu Kak lebih gampangan ke nasional dulu Kak viralnya. Oh, malah lebih gampang ke nasional dulu. Jadi kan kayak kalau misalnya kita upload ke platform seperti TikTok misalnya yang gampang viral, itu kan mencakupnya marketnya itu langsung random Kak. Jadi bisa dari luar Palembang dulu, baru nanti masuk ke Palembang waktu udah viral. Malah sering kejadiannya lebih tahu orang luar dulu baru orang kita. Iya, gitu. betul Kak. Iya. Oke. Dan konten Dani ada yang pernah viral nggak? Ada sih Kak. Apa ya bahasanya FYP ya kalau sekarang? Iya, tapi justru itu kayak nggak penting. Maksudnya kayak kurang penting kontennya. Yang gimana? Nah itu makanya tadi kayak misalnya kita tuh viral itu bonus lah Kak ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita buat sesuatu itu bakal viral. Jadi kemarin itu sempat buat konten kayak nyindir orang gitu lah Kak pokoknya. Tapi udah lama ya, udah lama. Waktu zaman-zaman masih alay-alaynya lah. Masih musuhan sama orangnya? Enggak. Oh enggak. Sebut aja namanya nggak apa-apa. Oh jangan dong. Terus gimana? Ya itu sempat viral. Sampai 200.000 views di TikTok waktu itu. Likes-nya juga lumayan lah, 20 ribuan kan. Padahal itu konten yang tidak diniatkan untuk betul sekali, viral Kak. gitu kan. Biasanya konten yang udah Dani niatkan itu konten-konten yang kayak apa nih? Yang memang ini udah aku bikin dengan niat matang gitu kan, udah dikonsep gitu. Iya, kalau yang mateng dan berkonsep itu sebenarnya kayak workout tentang diet. Justru enggak viral Kak. Ada cuman beberapa lah bisa mungkin dibilang. Diet sambil nyindir gitu. Iya, kayaknya harus nyindir lagi deh biar viral gitu. Iya Kak. Tapi nggak apa-apa gitu kan, berarti Dani sudah konsisten untuk membuat konten yang baik gitu kan. Tapi persoalannya adalah yang melihatnya ini memang lebih tertarik untuk melihat yang nggak edukatif gitu kan. Memang ada pangsa pasarnya semua untuk kontennya. Iya betul. Nanti akan kita bahas lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma.
Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pemirsa, kembali lagi dalam Suara Sriwijaya bersama saya Suwana Rahmat Putra. Dan untuk pemirsa di rumah ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711-311-454. Boleh siapkan pertanyaan terkait tema kita hari ini, kiat menjadi artis. Nah, mumpung ada artisnya langsung untuk menjawab pertanyaan kita nanti. Aku mau lanjut kembali ini ke 3 narasumber kita. Tadi waktu jeda pariwara kita diskusi singkat terkait fenomenanya zaman sekarang terkait viral dan juga pergeseran budaya kita pada saat ini sebagai salah satu artis televisi yang tumbuh kembangnya dihiasi dengan tayangan-tayangan televisi. Aku pun juga sama Mbak Farah gitu kan, dulu kalau Sabtu Minggu itu wajib standby di depan TV gitu. Karena mau nonton Doraemon, terus juga Shinchan, Power Rangers. Udah itu, ada jadwal-jadwalnya. Udah ada jadwalnya gitu. Nanti udah jam 2 siang baru keluar rumah mandi sungai. Itu jadwal aku dulu gitu. Benar-benar. Iya, karena udah jadwalnya gitu. Nah kalau sekarang kan kayak Dani masih nonton TV nggak? Jujur kalau sekarang itu udah jarang, Kak. Wah. Iya, di rumah pun TV itu jarang hidup. Paling kayak nonton bola, Ya, gitu-gitu. paling ya. Iya, mendukung timnas kan, baru Betul. hidupin TV. Kalau kayak nonton-nonton sinetron tuh kayaknya dari HP udah gampang lah. Maksudnya Betul. dari kamar udah bisa akses kan, dari tempat tidur kan, gampang. Nah, ini kita dengar dari milenialsnya langsung nih Mbak Farah. Iya. Untuk nonton TV, sebenarnya aku pun juga jarang sebenarnya Mbak Farah. Iya. TV itu biasanya dihidupin buat sambil buka handphone gitu loh, biar ada suara di rumah gitu kan. Mbak Farah gimana nih? Maksudnya TV sekarang udah jadi second pilihan nih. Maksudnya pilihan kedua orang untuk menyaksikan hiburan. Orang lebih ke handphone dengan beragam pilihannya juga. Apa yang ada di TV juga ada di handphone gitu. Iya. Terus betul. apalagi capaian kita untuk jadi artis nih maksudnya? Yang pasti televisi itu punya marketnya sendiri. Televisi tetap punya penontonnya sendiri. Ada para penonton setia TV yang mereka lebih nyaman nonton TV. Jadi ini saya ngomong real ya. Karena ke pandemi kemarin itu saya banyak jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya cari daerah aman. Oke. Jadi saya waktu itu masuk ke salah satu kabupaten di daerah Sumatera Barat. Dan di sana itu ternyata mereka semua itu masih ketergantungan dengan televisi, dengan acara TV. Gitu. Makanya saya bilang TV ini belum ditinggalkan sama penontonnya gitu. Dan di sana pun masyarakatnya lumayan banyak ya. Jadi ya tetap punya ininya masing-masing ya. Ada segmennya masing-masing. Oke, jadi walaupun memang kalau untuk kita bahas iklim keseluruhannya kayak Dani, seumuran Dani, apalagi di kota Palembang mungkin udah jarang gitu kan. Aku pun kalau nonton TV, kalau nggak nonton bulu tangkis di TVRI, kalau nggak timnas main, bener kata Dani. Sisanya ya di handphone gitu kan Mbak Farah. Jadi mungkin juga pengen menyaksikan tayangan-tayangan televisi yang lama, nyarinya juga di handphone gitu kan. Nah kalau dari Kak Holly gimana? Maksudnya relevansinya sekarang kita menyiapkan talent atau menyiapkan anak asuhnya sekarang memang untuk terjun ke dunia televisi, atau memang kita lebih beragam nih, kamu nanti maunya untuk konten kreator kayak Dani gitu kan yang fokus di sosial media, ataupun memang nanti kamu di mana, lebih spesifik lagi kan? Ya, jadi kalau untuk anak-anak aku sekarang ini, jadi ada yang ke konten kreator juga kayak ini. Jadi dia mau ngembangkan video seperti kepengennya dia film. Jadi kan kita kan sudah mulai ada YouTube. Ya. Nah, jadi mereka yang kepengen konten edukasi silakan. Tapi kita tetap arahnya ke televisi. Karena televisi ini jangkauannya luas ya, Mbak Farah, sampai ke nasional. Jadi kebanyakan anak-anak aku kepengennya sinetron. Kayak Mbak Farah. Karena lebih lama jenjang karirnya dan lebih sampai umur Mbak Farah
berapa sekarang itu masih Oke, nggak usah disebut. Iya. Oke, gitu. cukup dijawab dengan kepengennya. ketawa aja, Mbak Farah. Benar, sampai dia menemukan jati diri Oke. untuk jadi apa. Itu kepengennya. Jadi walaupun memang harapannya tetap ke televisi gitu Televisi. kan. Cuman kalaupun memang nanti ada pilihan lain mengikuti zaman sekarang mau jadi konten kreator itu Iya. pun juga tetap bisa di backup oleh Betul. manajemennya Kauhali. Iya, betul. Gitu. Kalau Dani pribadi, Dani pengen nggak jadi artis yang maksudnya terjun ke TV, sinetron atau itu? Sebenarnya Kak kalau mau jujur tuh boleh. Mau. Mau. Pengen. Cuman kan kalau menurut Dani lumayan susah sih. Kayaknya kalau misalnya dari izin gitu, kalau sekarang ya. Karena sebenarnya kalau yang Dani tahu ya, casting itu masih ada lah. Maksudnya TV sekarang itu masih ngambil dari casting juga. Iya. Jadi kalau yang kayak viral gitu belum tentu lah Kak. Jadi awalnya Dani itu kayak ya udah gitu. Kalau misalnya nasibnya ke sana, gas lah, boleh lah. Cuman ada nggak mempersiapkan diri untuk ke arah sana? Tadi kan bilang mau nih Kalau Dani. iya kemarin tuh ada rencana lah mau ikut casting, cuman belum kesampaian kan karena belum ketemu jadwalnya. Jadi pengen. Semoga nanti ada jalannya mungkin dari Mbak Farah nih. Iya, jadi Tapi untuk merefresh dulu Mbak Farah. Mbak Farah, kalau saya gitu kan, kalau Kauhali pasti mengalami lah pastinya nonton Mbak Farah. Cuman untuk mengingatkan kembali pemirsa yang ada di rumah nih, apa aja sih yang pernah Mbak Farah bintangin? Kalau dulu awal di Jakarta mungkin ada yang pernah tahu sinetron Bidadari, Marsanda, pasti. Lala. Pasti tahu. Iya, saya tantenya Jessica, Ibu Guru Rini. Oke. Iya. Jessica itu musuhnya Lala kan. Bener. Di sekolah dia juga sangat berani sama Lala. Terzolimi karena terus dia itu. merasa ada tantenya jadi guru di situ. Itu berarti perannya nggak protagonis? Atau Enggak, saya protagonis. Oh, protagonis. Yang nakal kan Jessica-nya si ini. Tapi sebagai tantenya tetap sebagai baik tantenya, gitu. ya. Oke. Mungkin ada juga yang pernah nonton Ratu Malu dan Jenderal Kancil. Itu Nikita Willy masih kelas 4 SD. Saya pangku-pangku di lokasi syuting. Itu sebagai apa waktu Saya itu? jadi mamahnya. Jadi mamanya. Sekarang dia udah punya anak, berarti saya udah oma ya. Saya udah oma-oma sekarang. Ya. Terus apa lagi Mbak Farah? Mungkin kalau yang baru-baru ini, yang sebelum COVID ini, mungkin anak-anak di rumah suka nonton sinetron Kunanta. Kunanta di salah Iya. satu stasiun TV juga. Ya, saya jadi mamanya Haikal, pemeran utama di Kunanta itu. Oke, pasti relatable lah yang nonton TV pasti nggak asing gitu kan, apalagi kalau untuk peran-peran teraniaya gitu. Karena memang kalau kita biasa nonton FTV atau televisi kan udah sering, ini dapat perannya pasti jadi orang baik terus ini, ini jadi orang jahat terus. Ini ada cerita lucu ya. Gimana? Cerita lucunya gini. Saya di calling waktu itu tapi masih sekitar usia 22-23 lah ya. Di calling untuk salah satu PH, untuk salah satu sinetron Andini. Mungkin pernah ada yang tahu nonton sinetron Andini ya, Teh Desi Ratnasari. Di situ tadinya di calling saya udah datang ke lokasi syuting, nanti kontrak diurus di lokasi ya, Farah ya. Udah langsung make up, ganti baju. Di situ saya dapat peran jadi wanita menggoda suaminya Teh Desi gitu kan ceritanya. Jadi sudah didandanin lah olah gitu ya, jadi wanita penggoda. Sudah masuk ke set, latihan ketemu sama Mas Roni, kita latihan dialog, bla kamera sudah, lampu sudah. Kita ngobrol, sampai ngobrol, kok belum take ya, kok belum take. Akhirnya kan Mas Roni, ini kenapa belum take? Pimpronya nyamperin, Farah ikut Abah dulu ke dalam sebentar. Iya. Akhirnya ke dalam, Abah minta maaf, Om Buce minta maaf, almarhum ya sutradaranya Om Buce minta maaf. Karena Farah mau didandanin kayak apa juga, inner act jahatnya nggak dapet, aku disuruh pulang. Jadi nggak jadi perannya. Iya, nggak jadi. Jadi akhirnya aku sekalinya dapat peran antagonis, udah didandanin antagonis, gitu kan, tau lah ya kalau ada antagonis pasti yang cetar abis gitu ya.
Itu disuruh pulang, katanya nggak dapat sama sekali. Tapi 3 hari kemudian aku di calling lagi, kontrak untuk peran yang baru jadi sekretaris pribadinya Teh Desi. Jadi pakai baju kerja setiap hari. Om Ucil langsung bilang, ini kamu lebih pantas kan? Ya udahlah, wajahnya nggak menunjang kan. Emang kalau untuk kebutuhan TV memang susah kan maksudnya untuk penyesuaian kita kan maksudnya dengan kebutuhan karakter yang banyak dan juga kayak Mbak Farah aja kan harus beberapa mengisi peran ini, peran itu, peran ini. Penyesuaiannya gimana? Memang sesusah itu kan? Enggak juga, yang pasti jangan malas membaca ya, terutama membaca skenario. Ya, itu penting sekali baca skenario itu. Dan saya lebih maksudnya kalau dulu ya, zaman dulu itu kita kan dikasih waktu sebelum syuting skenario sudah kita terima. Jadi kita benar-benar bisa pahami isi skenario itu ya. Tapi kesininya kita terima skenario itu di lokasi. Makin instan lah kalau iya, makin instan. Jadi tapi saya pasti saya sempatkan untuk saya harus tahu isi dari seutuhnya isi skenario ini gitu. Karena kalau saya nggak tahu isi seutuhnya itu nanti nggak ada soul-nya. Betul. Jadi kalau cuman ngapal dialog, kita cuman baca scene kita aja, ngapal dialog kita aja, itu nanti nggak dapat soul-nya. Iya, apalagi kan kita harus berinteraksi dalam benang set merahnya gitu. nanti nggak dapat di situ. Gitu. Jangan malas membaca itu aja sih. Baca skenario ya, kalau untuk di seni peran ya. Gitu. Luar biasa. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi dengan tema kita yang masih sama, kiat menjadi artis. Mungkin masih ada yang penasaran ataupun sudah menyiapkan pertanyaan, boleh telepon di nomor telepon interaktif kita di 0711-311-454. Nah, kita kembali lagi ke narasumber kita, Kak Oli. Tadi kalau kita lihat perjuangan Mbak Farah dengan beragam capaian sudah yang diraihnya juga, dengan beragam karyanya juga. Kita untuk Sumatera Selatan, selain dari Kak Holi nih sebagai pembina seniman-seniman anak-anak muda gitu kan, memang kekurangan sosok praktisi kah kayak Mbak Farah yang harus turun lebih ke dalam-dalamnya lagi nih untuk menjemput bahasanya anak-anak muda kita supaya mau ayo terjun ke dunia entertain gitu kan. Apa memang kekurangan kah kita? Ya. Jadi sebenarnya kalau kekurangan itu tidak, tapi intinya menggembleng anak itu ke wadah, ke acting sama ke model itu agak beda. Jadi kalau misalnya untuk kayak sinetron ya, kita terjun ke dunia acting, dia harus totalitas, benar kata Mbak Farah. Kadang-kadang acting nangis, acting sedih, kita harus gemblengnya dari sini. Jadi kadang-kadang orang nangisnya nggak bisa kan. Aduh gimana cara ambil bawang putih lah, ambil apalah ya untuk meneteskan air mata. Kalau acting ketawa barangkali bisa lah, tapi nggak lepas ya Mbak Farah ya. Kalau semua harus lepas, natural. Nah kita di situ ngembleng anak supaya natural. Terus kadang-kadang skenario, dia baca scene, kadang-kadang lupa. Nah di sini kadang-kadang kita harus gejrot lagi bagaimana scene-nya itu harus panjang, itu harus benar-benar di otak. Jadi pada dia action itu dia lebih berbakat. Ya, supaya lebih memahami ya, bukan sekedar menghafal. Supaya gitu. Enak kalau dia pada saat tag nggak ribuan tag. Biasanya kan kita pas acting lupa. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus gembleng lagi di sini supaya pas bawa ke sana kita nggak malu-maluin di Jakarta. Karena anak ini sudah kita bekali ilmu. Terus untuk di model harus ketuknya benar-benar belajar cara angle-nya, cara pose-nya. Harus benar-benar, kita jangan sampai ketinggalan untuk ketuknya itu untuk di model. Jadi ada arahnya untuk di band juga harus dari randau, dari untuk lagu sampai dengan suara tuh harus benar-benar bagus. Aku mau lah nanti masuk manajemennya Kak Oli, aku mau jadi artis juga, mau jadi model nanti aku. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik.
kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden,
Kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Oke pemirsa, masih bersama saya Sona Rahmat Putra dalam Suara Sriwijaya. Dan jika ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711 311 454. Masih dengan tema kita hari ini, kiat menjadi artis. Nah, sudah sampai segmen sekarang, sudah tergambarkah, sudah terbayangkah bagaimana caranya menjadi artis lokal maupun nasional melalui jalur televisi kah atau ingin menjadi konten kreator? Tadi sudah dapat semua tips dan triksnya dari narasumber kita. Nah, ini akan kita lanjutkan kembali ke Dani. Nih, Dani sekarang kan masih berkecimpung sebagai konten kreator dan juga lagi ngikutin kompetisi ini. Supaya seimbang gimana, Dan? Maksudnya kamu kan tetap wajib dong untuk membuat konten-konten supaya nanti followers kamu tetap bisa mengikuti aktivitas-aktivitas Dani. Cuman di lain sisi juga harus menyiapkan kompetisi ini. Gimana tuh, Dan, supaya seimbang? Nah, itu Kak, enaknya buat konten itu sesuai hobi kita atau sesuai jalurnya lah. Dan ini kan buat tentang kayak workout, tentang gym gitu. Nah, itu udah menjadi keseharian juga. Jadi tinggal mengatur jadwalnya aja antara latihan buat kompetisi nanti putra pariwisata dan juga ke gymnya itu. Itu kan jadi waktu diiringi kita workout sehari-hari, diiringi juga waktu buat konten itu. Jadi imbang lah, jadi beriringan. Jadi nggak jadi beban ya untuk prepare yang ini. Jadi nggak jadi beban. Bener. Dan sekarang masih rajin ya workout Dani ya? Masih Kak, alhamdulillah sih masih. Karena itu kontennya juga berkaitan dengan tiap itu hari juga. sih. Oh, tiap hari. Wow. Iya. Jadi kontennya juga disiapin banyak stoknya ya? Iya, udah banyak lah. Followers Dani ada berapa sih, Dan? Kalau sekarang sih masih dikit ya. Kalau Instagram tuh masih 1000-an lah. Oke, udah banyak gitulah. 1000 orang kamu kumpulin di sini penuh kita, Dan. Kalau di ininya di TikToknya? Di TikTok dikit juga Kak, masih 280 apa, baru mau 300. Cuman kalau dari sisi konten-kontennya udah view-nya lumayan. Lebih dari itu iya, kan. Kan orang tuh terkadang cuma ngeliat doang, nggak follow kan. Jadi ya itu tadi. Ya mungkin karena tersinggung Dani nyinyirin tadi mungkin. Enggak ya? Enggak. Oke. Nah Dani, untuk menjadi seorang konten kreator yang baik di luar dari yang paling sudah Dani sebutkan, apa sih syaratnya gitu? Supaya bukan hanya baik, cuman bisa bertanggung jawab terhadap apa konten yang sudah dia buat gitu. Menurut Dani gimana? Jadi diri sendiri aja sih Kak, kalau menurut Dani. Karena itulah apa adanya kita. Jadi nggak ada fake-fake-nya. Tapi kalau mau viral, itu perlu juga sebenarnya fake di sosmed. Fake yang gimana nih maksudnya? Iya, maksudnya kayak yang biasanya kita kayak pendiam, nggak pernah nyindir sana sini, nggak pernah nyinyir sana sini. Gitu. Waktu rekam take itu kita nyinyir sana sini kan viral tuh. Nah itu ada banyak itu malah. Ada ya, cuman nggak harus diikutin cara yang begitu. Iya, itu sih yang contoh dari viral yang apa sih namanya, bisa dibilang tuh kayak sebentar doang terus nanti hilang, itu yang kayak gitu biasanya. Yang viralnya karena sensasi, itu. Karena iya, bukan karena yang prestasi sensasi gitu kan. Betul Kak. Oke. Dan Dani sedang mencoba untuk dengan konten-konten yang positif supaya terkenalnya bukan karena sensasi tentunya kan. Iya, yang nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Yang penting ada prestasinya, maksudnya berdampak positif buat sekitar. Betul. Dan kita doakan terus supaya Dani tetap konsisten untuk membuat konten-konten yang positifnya. Mbak Farah, sebagai seorang artis ataupun seniman yang sudah berkecimpung di dunia entertain cukup lama gitu kan, lama banget sebenarnya. Udah lama banget Mbak Farah ya. Sekarang apakah sama nih untuk menjaga karirnya? Karena sebagai seorang seniman ada titik jenuhnya juga pasti kan Mbak Farah. Maksudnya jangankan penyanyi yang bingung untuk menciptakan lagunya, seorang seni peran pun pasti bingung nih, aku harus gimana lagi gitu kan. Apalagi Mbak Farah banyak kan dapat perannya protagonis gitu. Pernah jenuh nggak sih, dan cara ngatasin jenuhnya gimana? Iya, pernah jenuh sih, karena kadang ada keinginan tuh pingin coba sesuatu yang beda, peran yang beda gitu kan. Tapi ya memang rezekinya masih di situ-situ aja gitu kan. Jadi kadang kalau cara mengatasi jenuh itu ya
gimana ya, maksudnya saya juga ciptakan pergaulan di luar dunia syuting ya. Jadi saya juga di Jakarta berorganisasi juga gitu kan. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan di peran-peran itu gitu. Supaya ada selingannya lah Mbak Farah. Iya, ada selingannya. Oke, dan sejauh ini berhasil Mbak Farah ya? Insya Allah berhasil. Untuk mengatasi kejenuhannya. Sekarang lagi proyeknya apa nih Mbak Farah? Saya lagi rencana untuk lebih banyak di belakang layar. Oh gitu? Iya, sebenarnya sih saya dari tahun 2000 itu sudah beberapa kali berkecimpung di tim produksi ya, di belakang layar. Tapi saya masih lebih banyak fokus di main gitu ya, maksudnya sebagai talent ya. Cuma saya juga pelan-pelan sudah banyak belajar di belakang layar, makanya sekarang di sini pun ya saya lebih banyak ikutan Kaoli aja deh, membina adik-adik gitu kan, karena memang sudah pengen di belakang aja deh gitu. Udah jenuh, kameranya juga ntar jenuh sama saya. Di belakang layarnya dalam tahap produksi kah atau persiapan kayak Kaoli? Persiapan talent-talent baru juga. Lagi ada project kan? Lagi ada project sama-sama ya? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Oke lah, kita doakan terbaik supaya apapun yang diinginkan Mbak Farah ke depannya, baik itu nanti persiapan sebagai seorang yang di belakang layar ataupun nanti bisa menarik teman-teman anak-anak muda Sumatera Selatan supaya bisa ikut juga nanti ke Jakarta sebagai Insya Allah. Ini satu lagi nih sorry tambahan ya. Boleh. Kalau mungkin dulu zaman kita itu sekedar casting, terus kita punya talenta yang bagus, kita bisa lolos. Tapi zaman sekarang itu ada satu plus lagi. Nanti dilihat followersnya. Ya, jadi pertimbangan juga. Jadi pertimbangan. Jadi buat adik-adik di rumah semua yang berminat terjun ke entertainment, ayo dari sekarang followersnya dibanyakin ya. Cuman jangan beli jangan gitu. Beli. Makanya bikin konten-konten yang hasil dari karya. Iya, bikin konten-konten yang positif seperti Dani gitu kan. Dengan sendirinya, dengan sendirinya followersnya bertambah. Oke, kalau Kak Oli gimana Kak Oli? Singkat saja bagaimana persiapannya untuk mempersiapkan anak-anak mulai dari yang putri remaja dan juga untuk persiapan talent ke dunia entertainnya nanti. Jadi pertama kita harus ini konsep dulu untuk acara bawa ke Jakarta. Jadi dari attitude, terus video shoot, segala macam sampai kostum. Karena banyak ya 34 provinsi yang akan kita hantam nanti. Dan jadi bagaimana caranya untuk kita go. Iya, semoga nanti membawa kabar baik. Kita akan undang lagi ke Suara Sriwijaya nanti supaya nanti maupun Dani maupun nanti yang ikuti putri remaja akan mendapatkan hasil yang baik di tingkat nasional. Amin. Terima kasih Mbak Farah, Dani sama-sama. terima kasih, Kak Oli juga terima kasih sudah banyak. berbagi informasi bersama kami. Akhir kata inilah perjumpaan terakhir kita di Suara Sriwijaya hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali dalam Suara Sriwijaya edisi selanjutnya. Akhir kata saya Sona Arman Putra, sampai jumpa.